Halo sobat, kita kembali lagi di PPK Podcast Punya Kita. Saya senang banget hari ini, kenapa? Karena kita sudah mengundang seorang chef, ya. Namanya aja itu udah kayak nama chef nasional. Tapi apakah yang kita undang ini benar-benar chef atau hanya namanya aja sama kayak nama chef, ya? Kita sudah bersama Renata. Tuh, Chef Renata. Halo, semoga nonton ya. Renata Oktaviani Simanjuntak. Halo Kak. Halo. Ini adalah salah seorang contoh siswi yang sopan. Manggil saya kakak, ya. Kalau kemarin saya dipanggil om loh. Kakak aja biar lebih Kakak aja, santai. betul. Tapi kalau menurut Renata, tadi kan narasumber sebelumnya mengira bahwa saya ini umurnya 25. Kalau Renata ngira saya umurnya berapa sih? 17 dan muda. Seumuran dong sama kamu lah, 17. Mungkin 23 Kak. 23. Wah, agak lebih muda. Sopan banget sih kamu ya. Kalau saya kepala sekolah kamu, saya kasih beasiswa deh kamu ya. Sampai kamu kuliah. Karena sudah membuat senang hati kepala sekolahnya ya. Jadi Renata ini benar nggak sih seorang chef? Enggak Kak, bisa bukan. masak tapi enggak pandai masak. Nggak pandai masak? Enggak. Tapi dari muka kamu kayaknya kamu pintar masak deh. Sebentar, saya terawang. Masak air pasti bisa. Bisa. Masak air bisa. Masak air ya biar mateng, cakep. Terus kamu tapi suka masak nggak? Nggak. Nggak suka. Nggak suka masak. Berarti kamu suka beli ya? Sama suka makan juga. Suka makan tapi nggak suka masak ya? Tapi ada pernah coba-coba masak gitu? Pernah coba masak tapi rasanya kurang di luar ekspektasi Kak. Karena masih kecil ya, masih 17 Wajar, tahun. iya. 17 nggak sih? 17 17. Wah, berarti kamu udah bisa milih dong. tahun depan. Tahun ini. Tahun ini Februari dong. nanti. Ada KTP nggak? Itu lagi Harus proses diurus buat. ya Iya, supaya siap. kamu bisa milih calon presiden atau wakil presiden dan juga bisa memilih anggota DPR RI, DPD RI dan juga DPRD provinsi serta Kota Jambi. Iya, siap. Nah, jadi sebenarnya kita mau bahas apa nih sama Renata? Karena ternyata si Renata ini bukan chef. Tadi kita udah ngomongin makanan, ternyata nggak bisa masak nih. Bisa sih, cuma Bisa. belum bisa aja. Iya. Seiring perjalanan waktu pasti banyak banget ini. Siapa tahu nanti bisa buka toko ini ya, bisa buka restoran Amin. atau toko-toko kue. Kita nggak tahu ya. Karena saya dulu juga ketika seumuran Renata ditanya pengen jadi apa, saya juga nggak tahu. Tapi akhirnya saya bersama Renata ada di sini. Cakep. Iya, cakep. Jadi Renata ini kenalan dulu dong sama teman-teman sobat podcast Punyo Kita ya. Silakan versi Renata deh. Renata mau kenalin dirinya dulu nih. Silakan Oke. dari sini Renata. Oh ya, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Renata Oktaviani Simanjuntak. Bisa dipanggil Renata, Nata atau Renat, terserah teman-teman. Saya kelas 12 dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Oke, welcome Renata. Selamat Terima kasih. datang di rumah kami yang sangat luas ini. Luas. Ya, jadi nanti kalau misalnya Renata mau makan, di depan ada restoran. Ya, nanti Siap. kalau misalnya mau istirahat di sana kita ada tersedia 4 kamar Renata. Siap. Renatanya bingung di mana kamarnya. Sebenarnya itu bukan tembok Renata, tetapi itu adalah pintu-pintu menuju ke tempat yang Renata inginkan. Siap, boleh. Renatanya bingung ya. Jadi Renata ini kelas 12. Dari suaranya aja kayaknya bagus banget, pinter nyanyi nih pasti. Amin. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Tapi suara kamu merdu loh, serius. Saya tuh denger suara kamu tuh enak banget dan sepertinya ada sedikit bakat-bakat untuk menjadi announcer kamu nih. Amin. Kalau bisa diusahakan. Kalau bisa. Tapi kamu bisa nyanyi? Bisa. Kasih dong dikit. Waduh. Biar kita ada, semangat, kasih lagu dong dikit aja. mau lagu apa Kak? Bebas. Lagu pop gitu? Lagu pop. Coba. Lagu apa ya? Saya pikir tadi udah mulai. Ternyata lagi mikir. Oke, lagu ini. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat
Mesin waktu. Wih, cakep. Suaranya merdu banget loh guys. Ini bisa menjadi pengantar tidur kalau malam dengar-dengar lagu-lagu galau kayak gini ya. Untuk sleep call cocok nggak ya? Boleh. Kamu sering sleep call ya? Enggak. Dengan kakak. Oh, dengan kakak. Biar nggak ketahuan orang tua ya. Enggak Nggak mau juga. dibongkar di sini ya. Enggak juga. Pasti sudah ada diincer dong. Hah? Nggak boleh kak, kan belajar dulu. Iya, tapi kan kalau misalnya sekedar impian gitu kan pasti ada lah ya. Saya memimpikan bisa bersama dia di kemudian hari. Nggak boleh dulu. Kalau kata mama belajar dulu. Jadi fokusnya belajar dulu. Tapi beneran deh, suara kamu bagus banget. Kamu Ya, latihan amin. vokal atau gimana? Atau sering nyanyi di gereja? Otodidak sih kak. Otodidak. Memang suka aja nonton. Tapi kamu sering nyanyi di gereja? Sering juga nggak? Tapi Jarang-jarang. pernah? Pernah. Tapi rata-rata kalau orang ini Batak itu pinter nyanyi ya. Kamu Amin. orang Batak kan? Orang Batak. Batak Tulen nggak? Iya. Keren-keren tapi emang suaranya ya. Amin. Pernah ikut lomba nyanyi nggak? Pernah. Kapan? Di tahun lalu pernah vokal group. Tapi ya kalau dulu masih nice try kak ya. Seiring waktu palingan kami karena juga bukan di nyanyi fokusnya, jadi ke lebih yang bidang lain. Jadi nyanyi cuman untuk have fun Selingan. aja. Tapi suaranya bagus malah jadi selingan ya, padahal Aduh. bisa dikembangkan lagi ya. Mungkin nanti setelah kuliah. Amin. Amin. Karena perjalanan masih panjang. Siap. Sekarang masih usianya 17 tahun. baru 17. Ya, masih banyak banget terbuka kesempatan di luar sana di Iya. usia-usia berikutnya ya bagi seorang Renata. Sekarang berarti kesibukannya sekolah. Sekolah Udah stopkah belajarnya, fokus ke ujian nasional atau masih berlangsung belajarnya? masih berlangsung karena kan baru masuk semester 2 juga kak, masih Januari ini. Jadi masih Oh. ada belajar materi-materi kelas 12. Lalu nanti mungkin di bulan Maret itu udah mulai push semua Iya, soal flashback PTN. lagi ya. Ya, Dari flashback biasanya lagi. kalau ujian nasional itu ujian nasional masih kan? UAS sudah Kak. Oh, UAS ya, UAS. ujian sekolah ya. Akhir sekolah. Berarti itu ada mata pelajaran dari kelas 1, kelas Iya. 2 yang memang harus di flashback lagi, dipelajari lagi supaya bisa dimengerti dan bisa menjawab tantangan soal di UAS Iya, ini. benar. Jadi tanggal berapa rencananya ujian akhirnya? Ujian akhir itu kayaknya bulan Maret kak. Tapi belum ditentuin Belum jadwalnya. ditentukan. Berarti persiapan sekarang selain sekolah formal yang memang dari full day tapi sekarang ya Full day kak. Senin sampai Jumat, Iya. pulangnya sampai sore Iya, setengah 4. setengah 4. Ada tambahan lagi nggak belajarnya supaya makin matang nih untuk ujian nanti? Paling bimbingan belajar mandiri kak gitu-gitu. Sampai malam ya. Sampai jam-jam 8 lah. Ih, lumayan juga ya. Berarti kamu cuma sedikit dong waktunya di rumah, lebih Iya. banyak belajar. Tapi nggak udah apa-apa, juga lah. nikmatin aja. Nikmatin Ya, aja. kan Masih udah. Sabtu Minggu libur guys. Sabtu Minggu kan bisa jalan-jalan. Biasa Sabtu Minggu ngisi waktunya kemana Renata? Sabtu kebetulan ada bimbel juga kak. Bimbel lagi. Tapi pagi aja. Oh. Sorenya kadang kan bisa main sama teman. Jadi nggak hanya Bimbingnya ini juga. ya, tidak hanya fokus belajar, tapi terkadang kita juga harus refreshing, Bener. main sama teman, Iya. healing ya. Healing. Terus minggunya kemana dong? Minggunya kalau pagi kan ibadah kak ya. Siangnya kadang Kumpul keluarga. kumpul keluarga, keluarga ibu kadang. Wah, keren banget ya. Jadi aktivitasnya padat. Iya. Dari dipupuk dari sekarang nih, belajar supaya nanti di hari yang akan datang bisa menuai prestasi dan Amin. juga menuai apa yang sudah kita usahakan sejak muda. Amin. Tapi kalau boleh tahu, Renata ini cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita kak ya. Kalau plan utamanya di masa depan itu kami pengen banget kak jadi menteri. Menteri apa? Sekretaris negara. Oke. Menko. Kenapa tertarik jadi menteri itu? Oke, mungkin latar belakangnya mungkin karena saya juga tertarik di bidang manajemen perkantoran gitu kak, administrasi. Jadi pengennya apa nih peluang kementerian yang ada di jurusan manajemen gitu tentang manajemen perkantoran itu paling kelopnya ke Kemenseknet gitu. Oke, itu yang plan A. Plan utama. Iya, arahnya. plan A-nya. Terus plan B-nya ada? Plan B-nya untuk kalau bisa dipupuk misalnya intinya cari kedinasan lah kak kalau bisa. Kayak IPDN gitu ya? STTD pengennya kak. Oh, oke, baik. Baik. Plan C-nya ada? Plan C-nya adalah Ada, ini keren nih, saya suka nih. Biasanya kan orang ada 2 pilihan aja. Iya, Ternyata siap. ini ada plan C-nya. Ya. plan C-nya kalau bisa cari BUMN gitu. Mm-mm. Intinya
sukses. Iya, tapi kalau dilihat dari semangatnya ini kayaknya dari berbagai plan yang sudah direncanakan, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud tuh. Amin. Salah satunya ya. Amin. Karena semangat banget nih anaknya, energik banget, luar biasa ya. Amin. Baru kali ini saya melihat seorang siswi SMA kelas 12 datang ke podcast Punyukito itu dengan kondisi yang semangat kayak gini dan mukanya itu penuh dengan optimisme. Wah, keren Semangat. banget ya. Berarti cita-cita itu memang sudah ditetapkan sejak awal sekarang ya. Tapi ada plan apa nih setelah kamu tamat sekolah? Oh, kalau jangka pendeknya Kak ya, Jangka akan pendek dulu. setelah lulus mungkin bisa ngejar kuliah. Heeh. Dan Mau kuliah di mana rencana? kalau Jambi amin, atau luar? luar. Di luar. Kebetulan luar. Ya. Daerah mana? Pengennya jadi anak Jogja ya Kak. Oh, jadi anak Jogja. Nggak jadi anak Medan lagi dong. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Pengennya Jogja Kak. Kalau bisa itu dikejar dulu, kan ada jalur SNBP, SNBT. Iya, iya. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Kamu bisa kuliah di Jogja, cita-cita kamu juga dapat terwujud. Amin. Nah, kalau kita lihat dari keoptimisan ini, pasti beliau ini juga sering membanggakan sekolah lewat prestasi. Boleh di-spill dulu apa saja prestasi-prestasi yang sudah kamu raih, sehingga ya kamu bisa membawa nama harum sekolah kamu sebelum kamu akan meninggalkan sekolah tercinta ini untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nanti. Agak sedih kayak meninggalkan. Kalau selama SMA ini, Renata udah pernah ikut lomba baca puisi, lalu lomba debat bahasa Indonesia, sama Oke. pernah juga lomba cerdas cermat, itu juga pernah. Itu dari kelas berapa kamu ikut lomba? Dari kelas 10 semester 1 itu udah nyoba-nyoba. Kalau kelas 10 semester 2-nya mulai Fokus. dilirik sama sekolah nih. Oh, Bisa ikut ada mewakili. potensi nih. Iya. Di kelas 11 itu baru mulai lomba-lomba yang kayak lomba debat dan lainnya. Apa yang membuat kamu semangat untuk mengikuti lomba mewakili sekolah? Baik, yang buat semangat itu adalah yang pasti dukungan orang-orang sekitar dan juga dari diri sendiri, karena klub itu dengan minat Renata klub, jadi melaksanakannya juga, menjalaninya juga have fun gitu Kak. Kalah menang itu urusan nomor 2, yang penting tampil dulu. tampil dulu, Betul. dapatin pengalaman itu, Cari experience-nya jam sih. terbang ya. Siap, itu yang paling penting. Karena ketika kita sudah terbiasa, nanti ketika di lomba berikutnya kita udah makin terbiasa dan makin tenang. Iya, Jadi hasilnya benar. juga bisa maksimal ya Renata Iya. ya. Jadi teman-teman kamu pada dukung, guru juga dukung, kepala sekolah juga dukung, keluarga juga dukung dong pasti. Orang tua Ha-ha. nomor 1 itu. Ha-ha. Jadi Mama sempat menyampaikan apa supaya Renata ini tetap semangat antara sekolah dan juga ikut lomba? Oke, kalau soal itu mungkin Mama ingatin harus tetap produktif, bisa bagi waktu Kak antara sekolah dan Kegiatan lain di luar sekolah ya. Bener Kak, apalagi kan kalau lomba itu kan kadang ada lomba yang 3 hari, itu kan sangat tertinggal pelajaran sekolah, dan itu jadi Mama itu semangatin terus, pokoknya jangan patah semangat, walaupun hasilnya pun nggak sesuai ekspektasi, tapi tetap push diri supaya bisa kedepannya lebih baik lagi. Gitu, Kak, Yang penting ada perjuangan di situ Perjuangan daripada dulu. tidak sama sekali. Bener. Ya, jadi kamu juga bisa membaca bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dapatkan selama di lomba ini. Nah, tadi Mama bilang kamu harus jaga waktu nih antara sekolah dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar sekolah ya, pendidikan intrakurikuler nih. Nah, seperti apa tuh kamu bagi waktunya? Kita penasaran juga. Mungkin karena bagi waktu, itu kan di kelas yang paling aktifnya itu kan di kelas 11 Kak ya. Ya. Jadi mungkin untuk belajar-belajar itu tidak sepadat yang sekarang. Jadi mungkin hari-hari Sabtu lalu kan nggak setiap hari Kak ya ada bimbel itu. Jadi kadang hari-hari pulang sekolah itu latihan dulu, baru jadi dijadwalinya harus benar-benar terpisah gitu Kak dari jam belajar. Dan itu cukup merepotkan dan cukup pusing banget. Iya. Tapi mau nggak mau harus dijalani ya. Dan itu harus semangat sih Kak semuanya. Itu yang penting tuh, semangat itu harus terus mengalir, karena kalau udah pesimis ya takutnya kita malah terjerat di keputusasaan ya. Benar. Jadi kita nggak selera mau ngapa-ngapain kalau udah terjerat di keputusasaan. Tapi karena semangat ini ya kita masih tertantang nih untuk melakukan hal-hal lainnya, karena masih banyak sekali peluang-peluang di luar sana terbuka lebar ya untuk meraih cakupan prestasi yang lebih banyak lagi mumpung masih muda ya. Benar. Tadi kamu bilang kamu pernah ikut lomba baca puisi. Iya. Nah, ini lomba baca puisinya di mana? Menangnya
Terus ini untuk kategori apa? Mewakili sekolah? Iya, mewakili Mewakili sekolah. sekolah di tingkat Di tingkat provinsi pernah, Kak. di provinsi. Oh, berarti banyak nih. Nggak hanya satu Ada, kali berarti. iya. Berapa kali? Ceritain dulu dong. Waduh, kalau mulai dari itu pertama kali itu pas zaman SMP. Hmm. Lalu pernah juga juara 1 musikalisasi puisi. Heeh. Itu di museum. Lalu lanjut nih di SMA pernah ikut FLS 2N. Kayaknya saya pernah lihat kamu deh waktu lomba. Di mana, Kak? Yang waktu di museum itu. Oh. Kalau nggak salah sih ya. Heeh. Soalnya kamu bilang tadi masih SMP ya. Masih SMP Ah, tahun 2019 kan. Kayaknya saya pernah lihat deh. Pasaran nggak? Lanjut di Lanjut. SMA itu pernah ikut FLS 2N. Heeh. Juara 2 di kota, Kak, pas itu. Heeh. Lalu lanjut ke lomba ini, Kak, FPN Festival Pelajar Nusantara yang ngadain RRI Jambi. Itu juara 1. Di provinsi berarti ya? Iya, di Cakupannya provinsi. Provinsi, juara 1 baca puisi pas itu, Kak. Kamu latihan baca puisi di mana? Kok bisa baca puisi? Nah, itu kalau soal baca puisi sebenarnya basic dasarnya itu karena suara kami kan agak deep, Kak, ya. Ya, Ya, jadi itu sebenarnya bisa nyanyi, baca puisi. Aduh, paket komplit ini mah. Amin. Jadi suara kami tuh agak deep. Jadi menurut saya kayaknya cocok deh, Kak, kalau baca puisi karena kan suaranya deep gitu. Lalu mulai coba dan guru juga mendukung, Kak. Ada kadang memfasilitasi kita dilatih gitu. Apalagi mau deket-deket lomba itu pasti dilatih. Selebihnya Kamu atau ada puisi yang hafal nggak sih? puisi yang hafal, Kak. Sedikit aja. Kita mau lihat gimana ekspresi kamu ketika kamu membawakan puisi. Waduh. Saya juga dulu waktu SMA juga suka sering ya ikut lomba baca puisi. Tapi mungkin nggak seberuntung kamu. Kalau kamu kan dapat juara, terus juga bisa mewakili Amin. sekolah hingga tingkat provinsi. Kalau saya waktu itu masih di tingkat sekolah itu pun alhamdulillahnya juara 2 masih ya. Amin. Gak apa-apa, Kak. Tapi saya pengen denger juga nih kamu baca puisi, boleh nggak? Boleh. Kita try on ya. Boleh. Oke, ada kan puisi yang hafal kan? Ada. Ayo, coba. Mungkin ini puisi yang sangat umum, Kak, ya. Uh-uh. Dari Khairil Anwar. Judulnya Kerawang Bekasi. Oh, bukan. Oh, bukan. Aku. Oh, Yang aku. lebih Oh, iya umum. betul. Itu sangat Ini populer juga ya puisi Populer aku ya. banget. Dari saya sekolah sampai sekarang ini masih populer. Sangat Silakan. populer. Yuk. Ini harus hening dulu ya suaranya ya. Oke. Aku, karya Khairil Anwar. Aku, bila sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan begitu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bila peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku tidak peduli lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Cakep, keren. Terima kasih, Kak. Ini aja udah keren banget, tapi saya nggak kebayang nih ya kalau misalnya si Renata tampil di panggung, megang mic gitu, pasti ini ekspresinya lebih keluar lagi Iya. nih, ya. Ini Karena di sini mungkin gara-gara dadakan yang pertama, terus juga mungkin agak sedikit kedap ya. Iya, benar. Tapi tadi aja udah keren banget nih, apalagi kalau beliau ini tampilnya di panggung besar. Ini mah cocok banget, emang udah jadi juara. Amin. Suaranya juga udah dapat banget, keren. Itu latihannya gimana, Renata? Latihannya cukup sangat, yang paling penting itu kan puisi itu kan perasaannya kayak nyampe. Heeh. Jadi sering-sering menghayati puisi, ikhtisarnya apa gitu, artinya apa, itu sih, Kak, yang paling sering. Lalu juga dengar-dengar video juara-juara, Iya. itu paling penting, Kak. Itu penghayatannya tuh dapat banget. Berarti kita tuh memang harus menghayati apa isi kandungan dari puisi tadi supaya kita juga bisa mengimplementasikan dengan ekspresi dan juga gaya bicara kita ya. Iya, benar, Kak. Tapi ada juga kadang ya orang baca puisi yang romantis tuh emang agak Iya. sedikit yang merayu Iya, gitu. merayu. Tapi pernah ada nggak sih puisi yang romantis yang kamu tahu? Atau ini kita kasih challenge nih buat sebuah puisi Waduh. dadakan tentang puisi yang agak merayu gitu, yang agak-agak genit gitu, bisa nggak sih? Agak genit ya, Kak.
Mungkin satu kalimat aja Kak ya? Satu kalimat aja boleh. Satu potong gitu. Boleh, coba. Yang agak sendu gitu Kak ya. Iya. Puisi tentang dirimu. Duh, suaranya. Hujan mengingatkanku tentang kenangan kita bersama. Malam itu, di tengah rintik hujan, engkau bersamaku menggenggam tanganku. Aduh, keren banget ya Allah. Dimanapun kau berada, aku akan selalu merindukanmu. Engkaulah pujaanku, kekasihku. Keren. Itu sampai Dadakan banget, sampai nangis loh kameramen kita, sampai nangis loh. Tapi keren ya, kamu tuh fleksibel orangnya ya. Ketika puisinya ini tentang semangat yang menggebu-gebu, kamu mengeluarkan suaranya itu emang bener-bener powerful. Tapi ketika romantis gini, kamu tuh lemah lembut banget ya. Bisa bunglon Kak ya? Bisa bunglon, ih keren banget. Itu sampai nangis, antara nangis atau matanya kering itu nggak tahu tuh. Terharu dikit. Tapi biasanya berapa lama sih proses untuk mematangkan membaca puisi ini, latihannya tuh? Kalau mematangkan benar-benar paham maknanya itu kadang tergantung puisinya Kak. Kalau puisi panjang itu pernah ada lomba puisinya panjang. Kadang sampai Panjangnya ini kategorinya panjang sepanjang mana? panjang kalimatnya. Oh, kalimatnya. Banyak katanya gitu. Ada sampai 2 halaman mungkin. 2 halaman? Itu sangat ini ya. 2 Itu halaman. udah kayak baca cerpen ya? Benar. Tapi puisi itu Kak. Itu mungkin ada sampai 3 hari sampai semingguan karena memang maknanya dipelajari satu-satu kalimat per bait itu dipelajari. Jadi memang ya, intonasinya juga dimaknai, intonasi apa sih yang paling cocok gitu. Iya. Itu yang pelajarnya panjang. Kamu gitu, ada lama. coachnya nggak sih? Coach khusus sih adalah mama. Mama, oh berarti mama Iya. pintar baca puisi juga dong? Pinter banget nggak, tapi bisa menilai. Bisa menilai. Ini cocoknya gini nih gitu-gitu. Oh. Sama ada juga guru, kebetulan guru di sekolah SMA 3 itu ada yang pandai juga. Dan ibu itu sangat mengajari kita banyak hal. Oke, berarti ini juga masuk ke dalam sebuah strategi acting juga ya, ketika Benar. kita mengimplementasikan sebuah puisi, karena puisi itu tidak serta-merta terkait dengan puisi romantis saja, Iya. ataupun puisi yang berisi dengan kalimat-kalimat yang menggebu-gebu atau semangat, tapi juga masih banyak jenis-jenis puisi lain yang memang Iya. harus terus dipelajari supaya nanti actionnya juga bagus ya, Iya, sesuai benar. dengan isi dari puisi tadi. Oke, ini keren banget ya. Oke, next, tadi selain puisi, kamu juga ada memenangkan prestasi, mendapatkan prestasi, yakni debat bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini kasih tahu dulu dong perjalanannya seperti apa lomba debat bahasa Indonesia ini, Renata. Oke Kak. Sebelumnya LDBI kan lomba debat bahasa Indonesia, sebenarnya itu lomba debat pertama saya. First time saya ikut lomba debat yang Setelah kamu puas ikut lomba puisi ya, Iya. berarti di sini kamu ada dinamikanya. ada dinamikanya, tapi tetap dalam ranah sastra Kak. Betul. Jadi LDBI itu sebenarnya dari SMP itu belum tahu apa-apa tentang debat. Tahunya kan debat itu kita debat itu lawan-lawanannya. Gitu kan. Debat yang dalam artian negatif ya. Iya, war gitu kan. Konflik ya. Rupanya debat itu memang ada diperlombakan dan memang materinya itu lebih fleksibel Kak. Nggak hanya harus politik, namun ada Iya. bidang-bidang lain. Betul. Gitu. Lalu di kelas 1 kelas 10 itu belum kepikiran buat lomba debat. Lalu pas kelas 11 itu mulai ditawarin nih, mau nggak lomba debat? Ini caranya gini-gini, dan debatnya itu mungkin lebih terstruktur Kak. Jadi banyak hal yang harus pelajari. Dan experience yang paling menarik itu di saat lomba debat itu ada topik soal film fantasi gitu Kak. Dan itu menurut saya keren Kak. Sangat-sangat keren. Berarti yang diperdebatkan itu adalah hal-hal kekinian ya. Hal kekinian. Dari film tadi kamu akan Ada. memperdebatkan bagaimana sisi alurnya, Iya, penggunaan benar. bahasa Indonesianya. Kriterianya apa aja sih yang dinilai? Kriterianya itu yang penting pertama kita pasti harus sesuai topik. Kita harus mempertahankan argumen kita. Misal kita di tim pemerintah pro, itu kita harus benar-benar
menyampaikan argumen apa yang benar-benar mendukung mosi itu, topik debatnya. Istilahnya kita harus tetap memperjuangkan apa argumen kita dan selalu mencari celah. Jangan nanti berubah ya. Iya. Ketika argumen kamu mungkin A, tiba-tiba di pertengahan B itu bakal mengurangi nilai gitu. Mengurangi nilai. Intinya jangan goyang dengan apa argumen yang kita pegang dari awal. Gitu. Dan kerjasamanya mungkin karena ada juga pembagian-pembagiannya, ada pembicara pertama, 2 dan 3. Berarti satu tim debat itu ada 3 orang. Iya. Kamu dari? Kami dari tim Kota Jambi kemarin, Kak. Tim Kota Jambi dan kamu posisinya? Kami di pembicara ketiga. Pembicara ketiga. Berarti kalau pembicara ketiga ini sudah masuk ke kesimpulan atau gimana? Iya, benar. Jadi pembicara pertama itu adalah pengantar. Iya, benar. Yang kedua memulai itu menyampaikan argumen-argumennya. Oke, yang memulai argumen ini tadi supaya nanti ini diperdebatkan dengan tim lain ya. Dan yang ketiga kamu menyampaikan kesimpulan. Oke. Kalau untuk debat ini kan apa ya, membutuhkan waktu juga yang tidak sebentar ya. Benar, Kak. Kalau alurnya itu gimana? Alur proses berjalannya debat ini, kompetisi debat ini, alurnya itu pada saat lomba itu gimana? Oke, Kak, mungkin kemarin itu kan dimulai dari kami kan emang sama-sama kayak dari tim Kota Jambi itu ada 3 sekolah yang berbeda. Kebetulan saya dari SMA 3, lalu ada teman saya dari Nurul Ilmi dan Bina Kasih. Nah, di situ kami karena sekolah berbeda itu jadi ini berarti kamu mewakili provinsi mewakili Kota Jambi. Kota Jambi ke provinsi. Iya, Oke. hari itu. Berarti ini ada proses seleksi dong sebelumnya. Iya, benar. Nah, proses seleksinya boleh dikasih tahu dulu dong, sehingga kamu terpilih nih mewakili Kota Jambi itu gimana? Oke, saat itu Kak mungkin karena ini kan awalnya pendaftarannya itu online. Lalu lombanya emang offline, keputusan dari pendidikan, Dinas Pendidikan itu offline lombanya. Jadi hari itu kami memang benar-benar dari kota itu emang diutus 3 sekolah yang pernah mewakili yang terbaik, punya rekor terakhir memenang lomba debat. Jadi itulah terpilihlah SMA 3, Nurul Ilmi dan Bina Kasih. Lalu kami itulah dibimbing Kak selama ada kurang lebih dalam 1 bulan itu mungkin ada tiap minggu itu ada pelatihannya. Berarti sekolah langsung milih kamu nih? Tapi diseleksi dulu semuanya. Oh, berapa orang dari sekolah kamu yang diseleksi sama pihak sekolah? Di sekolah kami tuh ada mungkin 6 orang Kak, karena kan latihannya juga harus timnya lawan-lawanan. Jadi pas 6 orang dari 6 orang itu kamu yang terpilih. Ya. Oke, mewakili Kota Jambi. Akhirnya kamu mewakili SMA kamu sama 2 sekolah lain lanjut ke provinsi. Oke. Lalu selanjutnya di provinsi itu mulai dari hari pertama itu kan ada 2 hari kayak lombanya. Iya. Hari pertama itu kami ada yang babak pertama, babak kedua, lalu babak ketiga juga ada sampai malam itu Kak, dari pagi sampai malam. Terus tuh malamnya itulah pengumuman top speaker 6. Lalu tim 3 tim yang lanjut 4 tim yang lanjut ke hari selanjutnya. Jadi malam itu kami langsung kayak pokoknya kita harus masuk besok, harus sampai ke besok gitu. Betul. Dan malam itu puji Tuhannya bisa lolos gitu kan. Besoknya itu dari pagi sampai siang kami lomba lagi Kak, dan puji Tuhan Renata bisa dapat best speaker kelima. Wah, keren. Di Provinsi Jambi. Best speaker 5 untuk Provinsi Jambi. Lalu tim kami juga tim Kota Jambi jadi juara 1 timnya Kak. Juara 1 tim, wah keren. Gitu Kak. Amin, puji Tuhan. Wah, keren banget ya. Jadi dari berbagai latar belakang dan juga dari berbagai sekolah yang berbeda, akhirnya kalian bisa menyatukan skill dan juga persepsi sehingga kalian mampu nih untuk dapat menyaingi sekolah-sekolah lain, tim-tim lain dari kabupaten kota. Itu jumlah pesertanya banyak ya? Semua kabupaten ada perwakilan 1 tim. Berarti ada 11 dong? Benar. Dan kalian hebat nih bisa menjadi juara 1 mengalahkan tim yang lain. Iya. Nah, itu proses latihannya gimana? Karena kan beda sekolah nih. Beda sekolah. Ya, terus yang ngebina siapa sampai kalian ini bisa matang untuk ikut lomba debat ini? Oke, kalau mungkin pembimbingnya itu di setiap sekolah ada guru pembimbing, mengatakan guru pembimbing, lalu juga kami ada alumni-alumni dari sekolah kami masing-masing. Oh, berarti debat ini bukan yang pertama, sebelum-sebelumnya udah ada lomba debat ini juga ya? Ada. Tapi memang Renatanya yang baru terjun ke sini. Tapi alumni-alumni dari SMA kami, ketiga SMA kami, pernah ada yang ikut ini LDBI itu. Dan mereka yang memang benar-benar membimbing kami juga, termasuk guru-guru. Lalu mungkin soal persepsi yang berbeda Kak. Iya, betul. Kami kan dari sekolah yang berbeda, pasti baru kenal, baru ketemu, udah langsung satu Gimana tim. cari chemistry-nya tuh? Chemistry-nya itu mungkin jadi di luar latihan kami sering-sering ngobrol, terus itu juga buat grup WhatsApp ya. Benar. Kalau ada bahan-bahan di-share di situ. Iya, benar. Lalu juga kalau ketemu juga kami sering-sering ngobrol Kak, supaya satuin
ide, satu Iya. pemikiran kami. Biar makin akrab. Benar. Karena kalau udah terlihat akrab ya bakal nyaman dengan Iya. satu tim ini. Tapi kalau misalnya masih menganggap ini adalah orang lain, Iya. ya takutnya kita bakal kaku ya di lomba ya. benar. Berarti kalian mengakrabkan diri seperti itu dan supaya sering ini ya. chemistry-nya dapet Sering juga. latihan juga ya. Sering latihannya. Latihan tanpa coach juga sering. Misalnya nih kalian udah menjanjikan nih, kita ketemuan yuk sekalian nongki di sini kita sekalian latihan, pernah Iya, gitu ya? Pernah Kak, supaya juga bagi tugasnya lebih jelas gitu Kak, tahu nanti bagian-bagiannya gimana. Nah itu yang menentukan bahwa kamu di speaker C, Oh iya. speaker C ya, Speaker C, speaker 3. speaker 3, speaker 2, speaker 1, Iya. itu siapa yang nentuin? Jadi gini Kak, awalnya itu kan kami kan coba kamu di speaker 1 dulu jadi ini gitu kan. Heeh. Lalu mungkin kayaknya kamu klopnya di 3 deh gitu. Kamu bisanya menyimpulkannya padat nih gitu. Jadinya akhirnya ke yang ketiga, pembicara ketiga Renata. Jadi emang dari kaminya sendiri merasa nyamannya di sini nih gitu. Berarti sesuai dengan kesepakatan tim. Kesepakatin sama. Akhirnya bisa melalui ini. Yang dibahas kemarin apa? Pas Tadi lomba tentang debat ya? tentang film ya. Oh iya ada itu di babak ketiga. Tapi sorry ya, untuk tingkatannya itu ada nggak, misalnya nih dari 11 nanti disaring lagi berapa, lagi Iya. berapa sampai final atau Iya, gimana? benar. Iya Kak kayak gitu. Jadi Kayak mana? kami itu kan di hari pertama itu semuanya tim itu berdebat dulu. Lalu dapatlah yang pemenang debat itu dilombakan lagi dengan pemenang debat yang lainnya. Jadi nanti dapatlah yang skor paling tinggi, itulah masuk semifinal. Itu semifinalnya ada 4 tim, dua-dua. Lalu nyampe ke final Berarti tinggal 2 tim. dua tim. Iya, Oke. gitu. Berarti yang pertama itu digabungkan semua. Digabungkan semua. Digabungkan dan- semua, lihat nilai tertinggi siapa yang bisa masuk 4 Iya. yang semifinal. Iya benar. Akhirnya yang 4 ini debatnya langsung berempat atau dibagi lagi dua-dua? Dibagi dua-dua. Dua-dua. Jadi Kota Jambi masuk ke final Iya. akhirnya. Oke, jadi panjang juga ya. Panjang banget Kak. Sampai bermalam-malam tadi katanya Iya. ya. Sampai 2 malam ya? Atau 3 malam? 2 malam pas itu. Total 2 malam. Ya. Nah, itu kan ada waktu di mana kalian juga harus menunggu ya. Menunggu itu kan pasti bikin kita itu bosan dan kadang bikin kita suntuk ya. Nah, kalau kita sudah bosan dan juga suntuk, itu takutnya macet nih apa yang kita pikirkan ya. Nah, itu cara mengatasinya gimana supaya tetap fokus nih sama materi debat yang mau dipertandingkan walaupun kondisi kita capek, Iya. terus bosan, boring dan lain sebagainya. Gimana? Baik Kak, mungkin capek itu kan pasti Kak ya. Dan emang hari itu tuh memang kita di-push debat terus dalam berapa kali babak gitu, itu sangat menyalahkan. Dan juga mungkin yang paling berat itu pressure-nya Kak dari tim-tim lain itu. Ini semakin ngeri banget gitu, serem Iya. banget lawan ini kok pinter banget dia ngomongnya gitu. Dan itu mungkin lebih ke guru, pembimbing juga memberi dukungan, tenang kamu bisa kok. Dan banyak-banyak cari ini referensi. Juga kan kalau debat kan nggak boleh bawa apa-apa Kak ya. Emang langsung dari Memang nalar dari kita kan, kita, pemikiran kita. Berarti nggak boleh nulis. Boleh nulis Kak, tapi Nulis nulisnya boleh. di saat itu. Berarti kita nggak boleh siapin dari luar ya. Misalnya ada catatan nih kita Iya, siapin nggak nggak boleh. boleh. Berarti diberikan kertas kosong Iya, sama benar. pena aja gitu. Oke. Memang benar-benar seperti itu. Jadi tapi ada waktu untuk menyiapkan materi ada. Itulah mungkin kerja sama tim. Mungkin kami lebih ke kalau misalnya ada waktu kosong kami benar-benar bahas. Oke, di babak sebelumnya kita kurangnya di sini nih. Kita kurangnya misalnya di data ini. Berarti di babak selanjutnya kita harus menyiapkan data soal Oke, ini gitu. diperkuat ya. Diperkuat. Karena juga data kan sangat penting tuh Kak untuk di debat. Betul, tinggal bawa handphone aja cari nanti ya, searching, dapat datanya, oke langsung diingat. Iya, langsung diingat. Bisa. Tapi tim yang kalian takuti waktu itu dari mana? Waduh. Yang memang bener-bener nih, wah ini sayangan terberat kita nih, guys, kita harus bisa nih mengalahkan tim ini. Waduh, kalau itu mungkin tim lawan kami pas di final Kak, dari Tanjung Jabung Timur saat itu. Dari awal memang sudah kelihatan ya? Dari awal itu kami nggak ada ketemu sama dia. Oh, nggak ketemu. Ketemunya pas semifinal, terus finalnya ketemu lagi, iya kalau nggak salah. Dan memang itu sangat berat ya, karena mereka kerjasama timnya dapet Kak. Iya. Kerjasama timnya dapet, jadi kami oke, kita kekurangannya di sini dan kita harus push di sini. Gitu. Kalau kamu melihat penampilan dari teman-teman semua dari 11 kabupaten kota itu gimana kemampuannya? Waduh, kalau soal kemampuan mereka bisa sampai di provinsi itu udah pasti keren banget Kak. Iya. Dan juga kalau masalah itu kita juga rata-rata tuh Kak anak-anak yang ikut itu anak-anak yang aktif.
kemarin juga ada ketemu ketua OSIS ikut lomba debat itu, ya pressure-nya makin wah ini Iya, pintar wah ngomong ini nih. ketua OSIS sering orasi nih. Saya kan nggak ada ini kayak nggak yang kayak petinggi apa gitu organisasi itu nggak. Tapi ya karena dukungan teman-teman gitu dan juga yang penting itu persiapannya matang Kak. Jadi kita juga pede dengan hari H itu. Iya, yang penting ada bahan ya. Iya benar. Kalau nggak ada bahan nggak bisa dijahit ya. Nggak. Itu Boleh. penting banget bahan. Itu juga ilmu yang dipelajari dari public speaking ya. Ketika Iya. kita mungkin ngobrol, kita memang harus punya bahan. Ketika kita nggak punya bahan, kita bakal bingung mau ngomong apa. Bener. Sama kayak di debat. Ya, jadi kita sudah punya peluru-peluru nih yang udah kita persiapkan. Ketika Iya, kita siap. tampil ya tinggal kita tembakkan saja peluru-peluru tadi ya, dan akhirnya juga bisa membuahkan hasil. Iya. Ya. Oke, tadi saya sempat terputus ya nanya apa yang diperdebatkan. Tadi Oh, kan iya. sudah sempat Oh, iya, dikasih itu. tahu. Yang pertama tadi bahwa tentang film. Yang tentang film diperdebatkan, tapi ini menarik juga ya ketika mungkin orang sedang berdebat tentang politik, Iya. tentang sosial ekonomi dan lain sebagainya. Kalau ini memperdebatkannya tentang hal-hal yang mungkin dialami sama anak-anak muda sekarang. Contohnya film. Iya, benar. Pasti anak-anak muda sekarang sering nonton film ya. Iya. Nah, dari film itulah muncul pro dan juga kontra. Iya. Ya, jadi film apa yang diperdebatkan waktu itu? Oke Kak, kalau film itu kemarin ada film, Kakak tahu film John Wick? John Wick tahu. Nah, Yang itu. chapter berapa? 1, 2, 3? Satu yang diperdebatkan. Oh, yang Jadi satu. yang Sorry, ini yang film ini yang pada saat final atau pada saat penyisihan kemarin? penyisihan. Penyisihan. Oh, berarti beda-beda nih ya? Beda Oke, banyak. kita film dulu ya. Ntar film dulu. Atau film semua nih yang diperdebatkan? Enggak, ada juga soal pendidikan, soal kalau misalnya seorang anak dapat beasiswa ke luar negeri itu kadang banyak kasusnya dia nggak mau balik lagi ke Indonesia. Karena Nah, betah di sana karena ya. betah di sana, padahal kan istilahnya ada perjanjiannya Kak Heeh. untuk dapat berkarya lagi di Indonesia. Itu juga Oke. diperdebatkan. Oke, Lalu siap. soal PDB gitu, PDB ekonomi Indonesia juga diperdebatkan. Pendapatan domestik bruto ya. Iya benar. Oke, Lalu- kita ke film dulu deh. Film ya. dulu. Nah, ini yang diperdebatkan apa soal Nah, film itu. ini nih? Oke Kak, ini sangat menarik karena emang Renata kan nggak tahu Kak ya kalau misalnya soal fantasi nalar itu masuk ke debat gitu kan. Nggak mikirnya yang formal-formal gitu. Kalau soal John Wick, film John Wick itu kemarin, jadi kami John Wick itu kan istrinya meninggal. Ya. Lalu ada anak dari ini juga. Sorry, berarti sebelum kamu Kenapa, debat wajib dong para peserta ini nonton filmnya. Nah itu juga yang buat kita langsung ini ya, karena kaget Kak. Renata juga sebelumnya belum pernah nonton itu, belum pernah kayak Oh, berarti temanya mendadak dong. mendadak banget. Nggak Tapi dikasih clue ya, dikasih sedikit sinopsis gitu tentang cerita film ini. sebelum mulai debat mosinya pas dijelaskan mosinya ini. Nah, dia Oh. jelasin dulu John Wick itu ceritanya gini Oke, dan siap. baru masuk ke debatnya. Jadi Nah, John Wick ini ceritanya tadi istrinya meninggal dunia. Lalu dia kan punya peliharaan Kak ya? Ah. Punya peliharaan dan mobilnya dicuri sama anak ada orang yang musuhan sama si John Wick. Oke, kompetitornya ya. Kompetitornya terus juga peliharaannya dibunuh dan itu kan membuat John Wick ragu akan keputusannya. Mending membunuh si ini yang ganggu itu atau dia melanjutkan hidupnya tanpa berkecimpung lagi di dunia yang dia kan seorang ini Kak, pembunuh rahasia, pembunuh ini. Jadi itu pilihan hidup si John Wick itu yang kami perdebatkan, mana yang lebih baik gitu. Oke, ibarat kata itu seperti makan buah si malakama ya. Wah. Agak susah menentukan pilihannya ya. Ya. Jadi apa tuh nilai-nilai yang bisa diadopsi dari film tadi dan apa yang argumen yang kalian pertahankan Ya. Oke. dari debat itu? Mungkin kami ini Kak, kami pas itu jadi tim kontra, jadi kami memilih bahwa John Wick itu lebih baik membunuh saja saat itu Kak ya. Jadi karena kami itu bawa argumen bahwa lebih baik kita hidup dengan menjanjikan dengan memenuhi hasrat kita yang ambisi kita daripada kita cuman mati sia-sia gitu Kak. Oke, ibarat kata itu seperti makan buah si malakama ya. Wah. Agak susah menentukan pilihannya ya. Ya. Jadi apa tuh nilai-nilai yang bisa diadopsi dari film tadi dan apa yang argumen yang kalian pertahankan Ya. Oke. dari debat itu? Mungkin kami ini Kak, kami pas itu jadi tim kontra, jadi kami memilih bahwa John Wick itu lebih baik membunuh saja saat itu Kak ya. Jadi karena kami itu bawa argumen bahwa lebih baik kita
hidup dengan menjanjikan dengan memenuhi hasrat kita yang ambisi kita daripada kita cuman mati sia-sia gitu Kak. Mending kita langsung bunuh aja, walaupun istilahnya si anak yang ganggu itu dia kan anak membunuh juga Kak. Iya. Biarpun resikonya dia bakal bunuh kita balik, tapi istilahnya kita mati nggak sia-sia karena ambisi kita udah terpenuhi. Itu sih Kak paling kuncinya. Oke, jadi kita kasih penjelasan dulu sama sobat ya. Sekarang Ya. kita lagi bahas yang diperdebatkan itu adalah sebuah film ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah film fantasi, bukan di kehidupan nyata dan Bukan. lain sebagainya ya. Bukan. Tapi ini memang benar-benar untuk membahas debat dari Ya. film tadi ya. Iya, benar. Oke, jadi Betul. Anda ya, Renata berarti langsung kontra ya dengan hal itu ya. Karena juga kan di ini Kak, dibagi-bagi. Kamu tim kontra, kamu tim pro gitu. Pasti dong, yang pro ini pasti langsung memperkuat argumennya Iya. itu ya. Pasti dia nggak setuju dengan Nggak argumen-argumen setuju. dari Renata. Iya, Nah, gimana? benar. Dia nyerangnya ini gimana Renata? Yang dari tim kompetitor kamu? Oke, kalau nyerangnya itu mungkin dia langsung nyari celah-celahnya, kayak contoh misalnya itu kan resikonya bakal banyak gitu. Iya. Dan si John Wick bakal terjun lagi ke dunia yang seperti itu. Itu kan akan berbau negatif. Nah, itu terus digaung-gaungkan oleh mereka. Namun kan Kalian kita perkuat pasti- lagi. dan kita tentukan satu kunci argumen utama yang bisa menyerang itu semua. gitu. Oke, Yang paling oke. penting ada persiapkan argumen utamanya. Iya, itu yang pentingnya. Akhirnya Iya. dibuatlah kesimpulan, kalian yang masuk ke semifinal. Ya, Ya. amin. Nah, di semifinal apalagi nih tema yang dibahas tadi? Semifinal itu mungkin ada soal ekonomi, lalu yang tadi pendidikan, lalu ada juga kami Oh, banyak ya? banyak Kak, Heeh. banyak Tapi kalian dapatnya yang soal mana? politik juga. Pas itu semifinal itu udah 2 bulan yang lalu Kak, 3 bulan yang lalu. Udah agak lupa ya. Pokoknya ada soal partai politik juga kami bahas soal itu, karena kan ke partai politik ini kan ini agak disclaimer ya guys. Partai politik itu kan agak berat ya Kak, soal bagaimana mendukung ini, lalu ada dana-dana gelap, itu kami juga perdebatkan pas itu. Oke. Pas yang final? Itu bahannya Kak. Oh, Yang itu tadi bahannya. heeh. Oke. Jadi akhirnya dengan argumen-argumen tadi ya mengantarkan kalian untuk bisa menjadi juara 1 ya. Amin. Mewakili Kota Jambi di Provinsi Jambi ya. Ya. Ini seru banget berarti ya untuk aktivitas ataupun kegiatan dari debat ini juga membuka cakrawala cara pandang perspektif kita untuk memberikan pemikiran, argumen, opini dan juga itu banyak sesuai dengan ilmu ataupun rujukan serta juga ada yang Iya. secara nalar juga Iya, ya. benar. Jadi emang kita sangat dikuras Kak ya, pemikiran kita, nalar kita, supaya menentukan ini nih yang terbaik nih, keputusan yang terbaik, apa yang efektif, cara yang efektif yang bisa menjadi argumen kita. Abis debat pusing nggak? Oh, pusing banget Kak. Kebetulan pas itu lomba debatnya pas libur sekolah. Oh, jadi Jadi, aman dong. aman. Karena nggak belajar dulu di sekolah, Nggak lagi belajar, libur ya. Iya, lagi libur. Jadi benar-benar abis selesai debat itu 2 hari, lalu pulang ke rumah itu benar-benar refreshing. Kayak udah ini jauhkan dulu semua buku-buku. Refreshing dulu, mau healing dulu. Gitu, Kak. Iya. Kembali ke pengaturan awal lagi ya. Iya. Pemikirannya ya. Iya. Tapi nanti bakal war lagi. Iya, benar. Ini war lagi nggak setelah dapat di provinsi? Oh, itu enggak lagi. Ke nasional? Kak. Oh, enggak. Lagi kelas 12 ini udah mulai Oh. pensiun enggak ya? Memang karena kamunya juga mau ujian akhir sekolah ya. Iya, Jadi benar. fokusnya nggak ada ke lomba lagi. Akhirnya beberapa kegiatan-kegiatan lomba dihentikan dulu sementara. Iya. Nanti udah lulus baru tamat itu lagi ya, Amin. war lagi ya untuk lomba-lomba berikutnya ya. Oke, itu lomba debat. Tadi ada satu lagi ya tadi prestasinya ya. Lomba cerdas cermat pernah. Cerdas cermat. Nah, kalau cerdas cermat ini gimana nih, Renata? Itu yang ngadakan ada univ swasta di Jambi. Nah, itu kebetulan karena Renata kan jurusan IPS nih Kak. Jadi Kelihatan. Tadi kan sudah bilang manajemen Oh ya. iya. Pasti jurusan IPS nih. Iya. Jadi karena itu hari itu memang kami ada Hamin seminggu Kak, Hamin seminggu lomba, kami dikabarin bahwa ini ada lomba. Jadi kamu mewakili karena jurusan IPS. Jadi satu nih jurusan IPS, satu jurusan IPA, sama satu lagi yang pandai MTK kalau nggak salah pas itu. Jadi emang bener-bener bidang yang berbeda, karena lomba cerdas cermatnya juga topiknya umum Kak. Iya. Nggak yang IPA aja, nggak yang IPS aja gitu. Jadi emang bener-bener supaya saling melengkapi. Iya, betul. Jadi kamu ikut mewakili sekolah. Iya, mewakili sekolah. Mewakili sekolah dari berbagai jurusan yang berbeda, Iya. IPA dan juga IPS. Akhirnya kalian terpilih 3 orang ya. Iya, 3 orang. 3 orang untuk melaju ke ini kompetisinya tingkat apa nih? Saat itu tingkat Kota Jambi. Kota Jambi. Gimana tuh persaingan? Ini tema yang dibahas lomba cerdas cermatnya itu bidangnya apa?
bidang umum Kak, saat Bidang itu umum. memang umum Berarti untuk anak SMA. semua mata pelajaran ya? Semua pelajaran. Itu dapat juara berapa lomba cerdas Juara cermat? 1, amin Kak. Juara 1 lagi, Iya. keren. Ini kayaknya kamu borong semua ya juara 1 gara-gara ada kamu nih kayaknya Wah, nih. amin. Salah satu penyumbang pemikiran yang bisa memenangkan lomba ya dari Renata juga ya. Amin. Akhirnya dapat juara 1 lagi. Jadi udah berapa piala nih yang kamu persembahkan untuk sekolah tercinta kamu? Waduh. Bisa terhitung nggak sih? Bisa terhitung. Heeh. Tapi ya bersyukurnya istilahnya masih bisa memberikan kontribusi yang Iya. aktif untuk sekolah. Betul. Jadi kamu setelah lulus dari sekolah, ya jejak kamu akan terus dikenang nih. Amin. Terutama sama guru, kepala sekolah Iya. dan juga kepada adik-adik tingkat di bawah kamu. Nah, jadi ini kan penting nih untuk regenerasi supaya Iya. kalian sudah membanggakan sekolah. Jadi apa ya, status sekolah kalian itu juga tidak dianggap sebelah mata nih sama kompetitor-kompetitor lain. Nah, bagaimana cara Renata dan juga teman-teman senior lainnya yang sudah memenangkan berbagai lomba supaya regenerasi dari SMA kalian ini bisa war juga nih di ajang-ajang berikutnya supaya bisa juga memberikan prestasi dan juga kebanggaan bagi sekolah nih. Ya baik Kak, mungkin untuk adik-adik tingkat yang di bawah Heeh. itu pesan dari alumni juga kita harus tetap membimbing kalau misalnya ada waktu tetap, karena ada juga wadahnya Kak seperti ekstrakurikuler kan ada mewadahi untuk kita dapat membimbing adik-adik Iya. yang akan mempersiapkan lomba dan juga mungkin lebih ke share pengalaman kita, experience kita apa aja gitu Kak. Iya, Dan oke. juga gitu. Ada tips nggak sih dari kamu supaya ya kita tuh harus mencoba hal-hal baru seperti lomba-lomba yang sudah kamu ikuti kan beda-beda nih bidangnya Iya, ya, beda-beda. supaya bisa mengikuti jejak kamu supaya juga adik-adik kelas kamu tuh juga produktif. Ya. Itu gimana tuh tipsnya Baik. dari kamu tuh? oke. Apa aja yang perlu dipersiapkan dan juga apa saja yang mungkin bisa dilakukan ya di usia sekarang? Ya, siap Kak. Jadi pesannya adalah kita kan lagi di masa usia produktif banget Mm-mm. dan banyak waktu yang kita punya. Iya. Terlebih juga sekolah itu sangat mendukung kita dalam mengikuti berbagai kegiatan. Pesannya adalah jangan takut untuk mencoba berbagai hal. Karena Renata juga ikut lomba juga banyak banget bidangnya, nggak satu aja. Dan itu kuncinya adalah berani mencoba. Kamu pasti bisa, kita harus yakin sama langkah yang kita ambil. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Disiplin ilmunya juga banyak ya. Ya. Antara puisi tadi beda disiplin ilmunya, lomba cerdas cermat tadi beragam lagi mata pelajarannya yang masuk, Iya. belum lagi debat bahasa Indonesia yang dengan topik-topik yang sangat menarik semua. Ini pasti disiplin ilmunya banyak sehingga memang sebagai anak muda juga memang harus menguasai ya. Ya benar Kak. Ini- Itu adalah kunci kita dan bekal kita untuk nanti pas di jenjang yang selanjutnya. Amin, amin. Tapi sudah ada gambaran nggak sih ketika Renata lulus nanti apalagi nih list-list yang bakal Renata lakukan untuk membanggakan orang-orang yang ada di sekitar Renata? Selain tadi mungkin dalam waktu dekat juga akan menuju ke perguruan tinggi. Iya. Nah, apalagi tuh list-listnya? Mungkin Atau ini, ikut lomba lagi mungkin? itu mungkin supaya juga nanti bisa jadi lulusan yang terbaik ya. Bisa, Amin. amin. Jadi mungkin nanti pas kuliah pengen lagi nyari experience dan juga aktif dalam organisasi juga dan lomba-lomba yang tingkat nasional lagi mungkin. Jadi memang teman-teman SMA ini memang harus didorong supaya aktif ya. Ya benar, aktif itu kunci utama karena Renata juga bisa dikenal orang di sekolah maupun di luar sekolah dan juga dampak positif dari setiap lomba itu adalah relasinya banyak banget Kak. Jadi kenal teman-teman bakal dari sekolah-sekolah di Muaro Jambi itu banyak kenal gitu nah. Iya Jadi, betul, dari relasinya lomba sangat ini. Jadi ketika kamu main atau berkunjung ke sana udah ada temen nih di Iya sana. bener. Kemarin lomba ini ikutan sama-sama jadi peserta. Terus lomba selanjutnya lagi, ih kamu lagi gitu. Jadi kayak lebih seru gitu. Relasinya Betul. makin luas gitu. Betul betul. Nah kalau saya lihat kamu ini kan percaya diri banget ya. Nah ini kan jarang banget anak-anak SMA itu, bukan jarang banget sih, tapi ada yang tidak percaya diri, ada yang percaya diri. Nah gimana tuh menumbuhkan percaya diri kalau versi kamu? Supaya kamu tuh kalau ngobrol sama orang tuh nyaman, tenang. Saya lihat dari tadi kan kamu antusias banget. Saya serasa memang beneran ngobrol sama senior nih. Waduh. Kalau ngobrol sama kamu nih. Enggak lah, Kak. Nah gimana tuh kuncinya kalau dari kamu untuk membangkitkan percaya diri tadi? Oke, untuk membangkitkan percaya diri, yang penting itu kita tahu ranah apa yang sedang kita jalani. Jangan istilahnya boleh kita
mencoba lain hal dari apa di luar ranah kita, tapi kalau bisa push diri dulu di apa yang kita punya. Yang penting itu. Dan kalau kita sudah pede dengan apa yang kita punya dan itu udah matang serta maksimal, apapun yang akan kita jalani itu bakal lancar aja gitu Kak. Oke. Dan kunci tenang itu adalah yang penting kayaknya nyaman Kak ya. Nyaman kalau ya. kita bisa kita nyaman pasti kita tenang gitu. Anggap aja teman-teman semuanya itu orang-orang yang kita temuin itu adalah yang memang teman kita dan memang bukan orang-orang yang ngeri ya Kak. Iya. Gitu dulu. Walaupun muka kita ngeri ya. Enggak juga. Berarti kamu sudah bisa menempa kualitas dari diri kamu sejak Iya. dini ya, dimulai dari usia remaja, dan ini juga nanti akan bisa menjadi bekal ketika kamu sudah beranjak dewasa dan akan melihat juga bagaimana kehidupan selanjutnya yang mungkin akan lebih banyak Iya. tantangan dari zaman kamu sebagai seorang pelajar ini ya. Iya. Tapi sudah kamu berani tempah di sini, semoga nanti kehidupan kamu ke depannya juga makin sukses ya. Amin. Dan juga cita-cita yang pengen kamu wujudkan dapat tercapai sehingga kamu juga bisa terus memberikan kebanggaan bagi orang tua, bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu dan juga bisa membawa kebanggaan bagi daerah kita tercinta Provinsi Amin. Jambi. Luar biasa Renata. Pinter nyanyi, pinter puisi, pinter debat. Waduh, ini paket komplit ya. Jadi Renata, kita sepertinya kalau berbincang sama Renata ini butuh waktu 2 jam atau 3 jam lagi nih untuk menceritakan bagaimana keseruan Renata di usianya yang saat ini sebagai seorang pelajar. Tapi waktu kita udah habis nih Renata. Waduh. Ya, sayang banget ya Renata ya. Mungkin Renata abis ini bakal balik lagi ya ke sekolah ya. Iya, karena juga kan ini izin juga Kak ya. Izin ya, salam ya untuk guru-guru, kepala sekolah dan juga teman-teman yang ada di Siap. sekolah kamu. Nah Renata, ucapin makasih dong udah menyaksikan podcast punya kita, tapi pakai gaya Renata. Oh, gimana, Renata Kak? punya gaya sendiri nggak? Oh, Kalau gaya kita sih gini ya. Oh, ya udah, gini aja. Oh gini aja. Oke, silakan. Gini aja, Terima oke. kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Silakan Renata. Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Miss Renata di podcast punya kita. Sampai jumpa.